Ini pesan saya untuk talent-talent Surabaya dan sekitarnya. Kalau kalian tertarik ke dunia acting, cobalah kalian jangan nekat, jangan berani, tapi harus membawa saku. Contohnya, walaupun kalian nggak bisa membayar untuk sekolah acting, minimal kalian ikut latihan yang gratis, misalnya teater, drama panggung atau apalah. Yang penting kalian udah punya basic. Balik lagi di Cak TV, bersama saya Adit, Saya Candi. Saya Teddy. dan kita lagi kedatangan tamu dengan Mas Hamzah. Halo. Dia adalah cast director Lebih tepatnya departemen casting. departemen casting. Casting. Nah, kita mau tanya-tanya nih tentang percastingan di Surabaya. Mau nanya ya, apa yang dimaksud talent itu kayak apa sih? Talent itu apa gitu? Jelasin dulu. Oke. Supaya anak tahu. Ini hanya itu yang menurut saya aja. Iya. Iya. Hamzah. Talent itu dia yang tampil di depan kamera. Oke. Itu kalau di misalnya film, iklan, dia harus ada seni perannya atau acting. Gitu. Seperti itu sih. Itu kalau menurut saya simpel aja gitu. Jadi nggak Simpel terlalu gitu ya. Terus Mas Hamzah kan dari Surabaya sini ya. Iya benar. Saya mau nanya Mas, Surabaya ini apa? Untuk casting film kok jarang ya? Iya. Jarang ya. Nggak Jarang seperti sekali Jakarta, terlihat di Bandung. umum atau Jogja. publikasinya terlalu sempit. Apa gimana? Sebenarnya gini sih, Mas ya. Ini kan Surabaya kan masih daerah. Oke. Ya, sedangkan orang Jakarta kalau mau syuting ke daerah dia kan pasti ngomongin akomodasi, Iya. kan transportasi dan sebagainya. Itu. Makanya kalau orang Jakarta bilang dari kalau memang scene-nya itu di Surabaya tapi bisa diakalin di Jakarta, mendingan dia ngambil di Jakarta untuk menghemat biaya tersebut. Tapi kalau memang harus ke Surabaya, dia ke Surabaya. Tapi kadang walaupun syuting di Surabaya, ini kita kembali ke talent. Iya. Kita dapat talent itu karakternya tuh masih karakter yang ya apa ya, masih karakter kecil lah. Itu paling bagus sih pernah saya di karakter supporting. Kalau untuk main talent ini agak sulit karena mereka pasti bawa dari Jakarta dan itu pun biasa sering artisnya gitu. Iya. Oke. Berarti untuk saat ini Surabaya ini talent-talentnya hanya talent support Benar, talent support. yang digunakan untuk figuran, cameo, Ekstra seperti itu? Iya, benar seperti itu. Ini Mas Adi. Mas Adi. Dari sebenarnya kalau casting sendiri itu definisinya tuh seperti apa Mas? Kalau casting sendiri yang dicari itu juga seperti apa? Sebenarnya sih nggak ada terlalu definisi yang lebih konkret ya. Iya. ada teorinya Itu ya, Mas? iya ada. Yang penting kita sesuai karakter, terus kita datang dengan sesuai arahan yang kita kan kalau casting kan selalu ada BC. Iya. Itu mulai dari hal kostum, karakter kita, look, umur. Tapi kalau masalah umur sih masih bisa diakalin gitu. Terpenting looknya itu. Oh, looknya. Dan yang terpenting mereka harus punya dasar acting. Jangan kita casting modalnya hanya modal berani. Oke. Gitu. Kemarin ini Mas, jadi di episode sebelumnya, Uh-huh. kalau teman-teman belum lihat nanti ada di sini. Di episode sebelumnya itu kita ngobrol sama Mas Abra. Kita tanya, apakah talent itu didulukan yang kenal dulu sama sutradaranya? Ternyata Mas Abra ngomongnya, enggak bro, ternyata talent itu ya di apa ya, istilahnya Sesuai kebutuhan. sesuai kebutuhan kayak gitu. Cari yang punya kemampuan. Apakah sutradara biasanya kalau dalam produksi film, apakah sutradara itu menghubungi talent management dulu atau dia open cast sendiri atau gimana sih Mas? Jadi gini Mas, kalau untuk alurnya ya, produser ini kan cari tim nih. Iya. Dia udah ada director. Kebutuhannya apa director, dia ke casting director. Casting director dia kan punya asisten casting sama departemen casting. Jadi untuk mengenai talent, si casting director lebih percaya, sutradara lebih percaya ke casting director. Itu nggak ada ceritanya director calling langsung Oh, ke nggak ada, manajemen. nggak Itu ada. nggak ada Mas. Itu karena apa? Sutradara kan mikirin skripnya, mikirin
Jadi struktur semuanya iya, organisasinya seperti kayak seperti itu. Tapi kalau untuk ukuran daerah mungkin ada sih seperti itu. Oh, mungkin film-film lokal sendiri yang diproduksi sendiri. Iya, sama biasanya seperti sutradara itu. sendiri. Itu ya seperti itu. Kadang film indie kan seperti gitu Iya. kan kalau daerah. Tapi kalau kita ke industri alurnya seperti itu. Tapi pernah nggak kejadian ya udah di casting ya talent A yang lolos nih ternyata ada talent B dia ngelobi ini ngelobi Karena merasa kenal dengan merasa sutradara. ngelobi terus gua beli peran deh ya. Di dalam industri percastingan gitu hal itu pernah terjadi nggak nih Mas? Itu Nepotisme namanya. Nepotisme itu gitu. bukan pernah terjadi tapi sering terjadi. Oh sering terjadi ya oke sering terjadi ya. Tapi kita nggak bisa seperti itu Mas. Oke. Seorang director walaupun dia udah punya pemain, Ah. walaupun dia ada kenalan, tetap aja dia pemain itu diarahkan ke casting directornya. Karena apa sih? Director kan kepengen tahu kan aktingnya Ah, dia iya, sesuai nggak dengan kebutuhannya yang dia cari. Betul Gitu. oke. Tapi gini Mas, dilemanya seorang casting director, dia tuh harus megang dua kepala, produser sama Sutradara. sutradara. Produser mengenai talent dia ngomongin masalah industri lah, marketing lah, Iya. gitu. Contohnya kayak ngeliat di IG-nya followernya berapa Iya, gitu. betul. Tapi kalau sutradara ngeliatnya ke idealisnya, Idealisnya. lebih ke kebutuhan skripnya, Betul, ya. gitu. Ini seorang casting director harus ada di tengah-tengah, seperti itu. Nah, kalau misalnya, Crash-crash. nah kalau misalnya produsernya nih ngeliat, udah gue pokoknya maunya talent A nih, walaupun dia nggak bisa acting, gimana cara lo ngelatih dia biar bisa acting? Itu gimana? Pernah nggak? Nggak ada sih Mas, ya mungkin itu si produsernya bikin film-film sendiri mungkin ya. Ya gitu ya mungkin. Terus misalkan Mas Hamzah, itu kan sering terjadi seperti kayak gitu. Pernah nggak ngalamin? Kalau saya sih pernah sih, Terus apa antisipasinya bagaimana? ya itu Yang enak sana sini, kita lepas. kita lepas. Karena apa? Job disk-nya kan jelas kita, produser sebagai apa, data sebagai apa, casting sebagai apa, itu kita lepas. Karena apa? Secara nggak langsung dia tidak menghargai job disk-nya seorang casting. Oh Gitu. gitu. Jadi talentnya yang dilepas ya? Berarti talent ini terus casting ke Mas Hamzah. Hamzah. Itu berarti all manajemennya itu di Mas Hamzah gitu. Enggak sih Mas. Enggak, maksudnya mulai dari pembagian karakter kan director kan apa ya ngasih aku pengen karakter iki. Oh, seperti itu. Ah, Kadang kita juga harus bisa breakdown, itu nyaman kita breakdown skripsinya, persinya kita harus paham dulu. Kan direkturnya paling cuma ngasih garis besarnya gini, tapi kita harus baca dulu skripnya Mas. Misal karakter A, karakternya kayak gini gitu, baru kita bisa cari angan-angannya gitu. Seperti itu, baru kita tunjukin. setelah dapat terus dimajuin ke karakternya ini sebagai ini terus kontrak. Kalau direkturnya cocok, kita ke produser. Oh. Ngomongin budget iya. Budget itu. Berarti produser ngomongin budget kontraknya sama produser terus proses pembayaran nanti setelah selesai. Ya kan itu kan ada terminnya juga, ada DP. Kalau misalnya produser DP, oke, ada DP. iya budget oke, sama DP pemain dulu. langsung kasih DP plus tanda tangan kontrak itu, sim kontrak gitu. Oh dari seorang casting director tuh nggak diinfo di awal mengenai budget itu nggak diinfo? Nggak bisa. Gini Mas, sebenarnya nih ini perbedaannya ya. Ini yang perlu saya luruskan di daerah. Film sama iklan tuh beda, gitu. Kalau film sebenarnya nih budgetnya sudah ada, itu. Misalnya nih dari produser nurunin ke casting nih, ini budget untuk talent katakanlah 100 juta dari utama sampai ke yang extras bawahan, gitu. Tapi kita nggak ngomong langsung ke pemainnya, kita harus tahu dulu skillnya dia. Oh gitu. Beda sama iklan budget tuh Terakhir. awal, Oh, di awal awal. udah tahu. Misalnya nih main talent sekian itu sudah tertera jelas, Oh, gitu. supporting sekian udah ada. Terus yang sering terjadi kalau iklan itu masalah media, ini yang harus benar-benar Iya, iya. jelas. Media iklan tuh kan ada digital, Iya. ada TVC, ada OOH, Iya. out of house, maksudnya advertising luar. Kan Mas tahu kalau di dalam kereta kan ada itu, Oh, ada advertising luar. itu termasuk Jadi advertising billboard luar. gitu ya. Iya, terus di daerah terus kadang sering terjadi dia tuh bilangnya kompro, tapi kenapa tayangnya ke YouTube? Itu sudah beda media, Oh, iya, digital. benar. Kita beda media itu beda budget lagi. Oh, beda. Pernah nggak ada pelanggaran kayak gitu Mas? Sering Mas. Solusi Jalan keluarnya seperti solvingnya apa? gimana? Jadi gini, kita selalu menekankan ke talent. Misalnya nih, kalau di Jakarta pun ada semacam
talent release, form release gitu. Jadi sebelum casting dia udah tanda tangan form release, dia tahu medianya apa, budgetnya berapa, sebagai apa. Misalnya nih medianya digital, terus tayangnya di TVC walaupun tayangnya di TV lokal mana gitu. Itu kalau ketahuan itu foto kirim ke kita yang somasi itu produsernya. Itu kita dapat Mas. Oh bisa itu. Seperti itu. Mas Hamzah diunjuk dulu minumannya. Oh iya silakan. Kok karena sedotan Mas. Iya. Di Surabaya ini kapan sih ada casting film gitu loh. Jadi Surabaya kan udah mulai banyak talent tuh. Masih belum ada schedule atau bagaimana? Apa karena pandemi ini? Sebenarnya sih kalau schedule di Surabaya tuh ada, tapi mungkin lebih banyak pertimbangan akhirnya nggak jadi. Makanya saya minta sama anak-anak lokal di Surabaya, ayo kita bersatu, kita promen kota kita. Gitu, ego kita buangin lah. Nah, Gitu, gimana caranya Surabaya jadi kota kedua setelah Jakarta. Gitu, jangan sampai orang Jakarta bikin film Surabaya dia ngambil lokasinya di daerah lain, jangan iya. sampai. Oh. Karena hal seperti itu sering terjadi. Wah setuju banget itu Mas. Sekalian kita promosi kota Itu. Surabaya juga kan ya. Green screen. Iya. Green screen kota Surabayanya kan ya. Jakarta. Kalau masalah talent ya, saya mau nanya ya, apa talent daerah itu sudah punya bekal apa gitu? Ada nggak sih pesan-pesan Perbedaan talent Jakarta sama talent Surabaya. Ya, perbedaannya di situ. Sebenarnya masalahnya gini Mas, karena kan space untuk latihan di Surabaya kan agak kecil, plus ruang infonya juga kecil juga. Kalau di Jakarta walaupun dia nggak sekolah acting, dia tuh tahu di mana tempat latihan acting Untuk atau teater, mengembangkan iya panggung yang gratis atau latihan bareng itu kalau di Jakarta. Tapi kalau di Surabaya itu agak sulit. Ada sih, tapi mungkin ada 1-2 itu, dan itu pun kadang talent di sini itu pun masih kurang percaya. Karena talent Surabaya itu lebih suka yang kemasannya bagus gitu. Yang kemasan bagus tuh kayak gimana tuh Mas? Contohnya gini, masang flyer Instan gitu loh, ya. masang flyer latihan ini caranya di mall, ada artisnya walaupun artis itu sekelas FTV, dan itu pun peran di FTV-nya juga nggak pengaruh banget itu. itu mereka juga sudah senang daripada emasnya misalnya masang flyer yuk latihan gratis di Balai Pemuda contohnya. Ya. Dia lebih tertarik di mallnya ini Di gitu. mallnya. Nah, karena mereka ngeliatnya kemasan gitu. Kalau di sini lebih jeli, dia harus ngeliatnya lebih ke Inkubasi ya. Lebih tepat. kompetennya itu. Kualitasnya. Tapi kan Seperti Mas, itu. dunia ini kan panggung sandiwara. Sama kayak Mas. Coba ke panggung sandiwara lagi apa ya? Ayo ngomong. Jadi kita semua bakat untuk berakting dan bersandiwara. Oh itu. Iya, ya. Ya, terus ada pertanyaan lagi Mas Andi mungkin ke Mas Hamzah. Nah kira-kira agenda untuk sampai akhir tahun nih Mas Hamzah, apa di sini apakah buka sekolah acting atau mau cari talentnya seperti apa di situ atau gimana Mas? Sebenarnya sih misi saya sekarang tuh Mas mengedukasi talent-talent Surabaya. Mereka tuh masih belum paham mengenai casting dan acting. Itu karena ketidakpahaman itu mereka sering tertipu. Ada yang dia casting berbayar sekian dia ikut, Oke. tapi kedepannya nggak jadi apa-apa. Nah Gitu. Ada dia ikut sekolah acting, dia bayar sekian banyak uang, iya. tapi di dalam sekolah acting 90% itu bukan diajarin acting. Tapi lebih kayak sekolah tuh ada IPS-nya, ada IPA-nya, ada apanya gitu lah. Pokoknya 20% acting, 20% apa, 20% apa. SMK. Nah, SMK. kalau selama ini yang Mas Hamzah kenali handle sekolah-sekolah acting atau agensi itu biasanya yang Mas Hamzah bilang tadi 20% IPA IPS itu kayak gimana emang kurikulumnya? Yang seharusnya seperti apa gitu loh Mas? Seharusnya kalau memang dia sekolah actingnya udah 100% acting. Walaupun nggak 100% minimal 80%. Itu karena apa, di sekolah acting itu kan ada jangkanya, misalnya sekian bulan berapa kali bertemu, dalam sekian bulan itu dia harus tahu minimal basic 2 acting. Kalau dia sekolah acting tapi belum bisa apa-apa, nah itu perlu dipertanyakan mas sekolah acting tersebut. Nah contohnya tuh kayak gimana Mas? Misalnya basic yang tadi tuh acting yang menurut kriteria Mas Hamzah yang Ya kan cari udah tuh. itu mas kurikulumnya kan jelas, itu ada dasarnya, ada basicnya gitu. Terus buangannya jelas,
Maksudnya lebih arah kemana? Walaupun sekolah acting itu tidak pernah menjanjikan dia bakalan di depan layar. Oke. Tidak, sekolah acting itu hanya menjembatani. Itu perkara nanti dia jadi artis atau aktor itu kembali ke rezeki Mas, bukan dari sekolah acting. Gitu. Rezeki kebetulan tadi ya. Benar. Laki. Soalnya gini, ada yang orang yang sekolah acting walaupun actingnya udah paham tapi nggak pernah tampil di depan televisi. Tapi ada yang dia belajar actingnya otodidak, dia ya yang sering tampil. Itu kembali ke rezeki. Oh, Makanya faktor X berarti ya. faktor benar. luck Makanya gitu ya, walaupun gitu kita ya. sekolah acting, walaupun yang punya sekolah acting orang terkenal apa kayak artis terus jangan sampai kita punya kayak ini gue sekolah acting nih paling tak bisa jadi artis jadi ini enggak, karena apa rezeki orang itu nggak ada yang tahu. Berarti nggak Gitu. menjamin ya sekolah Nggak acting menjamin. mahal-mahal itu bisa jadi artis ngetop terus langsung bisa diajak main film gitu dia ya. sudah punya basic-basicnya lebih bagus Oh, gitu. untuk mengembangkan diri. Tapi kan kalian kan dengan sekolah acting kalian kan jadi paham acting itu seperti apa gitu. Oke, betul. Kita dapat seperti itu. teorinya lah istilahnya. Nah, terus kalau misalkan Mas nggak sekolah acting tapi pengen jadi artis itu Nah, itu sering terjadi tuh Mas. Tambah nemen Iya, ya Mas yo. itu sering dijadinya saya tahu pas waktu di Jakarta tuh ini ya maaf ya yang saya tahu di Jakarta Sering tuh, ada terjadi yang tuh. cewek sampai ada yang ngajak tidur. Ini suatu contoh nih saya nih casting. Terus ada ini Mas kontak saya, kalau enggak kita casting di daerah mana mau kita dikasih ini Mas nomor hotel saya. Wih, lobby-lobbyannya gila Dan seperti men. itu. Karena apa? Serem Saking banget, ambisiusnya dia masuk ke Itu dunia maaf, entertainment. itu mungkin cewek ya. Cewek. Kalau misalnya cowok, Cowok tuh gimana Mas? Ya Ayo. aja Ya. juga Mas. Ya, cowok ya seperti gimana sih Mas? Kalau misalnya cowok ya seperti dia PDKT dengan cewek. Wah gitu. Ada yang sampai, Mas nanti kalau ada apa-apa bilang aja ke saya gitu. Nanti semua saya tanggung gitu. Oh, gitu ya. Kayak tetap ada lobby-lobbyan Iya, tipis-tipis tetap. di jadi, bawah gitu. aku bisa ngambil kesimpulan dari Mas Hamzah, minimal talent itu harus punya basic-basic. Ya, diutamakan alangkah baiknya seorang talent itu sudah mempunyai basic pernah sekolah acting atau jadi nanti gampang para Polesnya lebih gampang. molesnya gampang, nyalurnya juga gampang, yang bawa juga nggak malu gitu loh. Dia punya kemampuan, nah itu mungkin. Terus ini Mas, kalau talent di Surabaya sendiri, apakah sudah terbentuk wadahnya? Ya itu tadi orang teman-teman yang belum pernah kenal acting itu seperti apa, belum pernah tahu produksi film maupun iklan. Apakah ada wadahnya Mas? Di Surabaya? Sebenarnya di Surabaya tuh nggak ada Mas. Sebenarnya untuk talent tuh yang nggak perlu ada sih kalau menurut saya. Yang terpenting ada 1, 2, 3 orang anak Surabaya yang sudah paham mengenai acting dan casting. Dia tuh seharusnya sosialisasi. Oke. Itu sosialisasi agar apa? Agar yang lainnya tuh tahu casting acting tuh seperti apa, prosesnya tuh kayak apa. Jadi nggak ada apa kayak komunitas Komunitas. atau apa untuk biar talent-talent ini berkumpul terus kalau ada project ya dimakan talent komunitas itu tersebut. sendiri gitu loh. Nggak ada. Nggak ada Mas, karena kan kalau komunitas kan nanti kita jatuhnya kalau kita cari talent ternyata nggak ada di komunitas itu nanti malah Takutnya nanti Tapi dibilang, benar-benar berangkat dari individual. iya. takutnya nanti dibilang menyajikan apa, Iya. sehingga talentnya tuh belum, ya kan? Oh, oke. Nanti dibilang apa gitu. Ya. Karena apa Mas? Seorang casting director pun tidak bisa menjanjikan juga. Oke. Itu. Kon kepingin iki ya usaha dhewe, ya apa carane ngopi dhewe, ya apa carane kon iso melok casting tutuk ndi Nah. dhewe. Nah itu cara pengembangan diri harus kayak gitu. Mas Hamzah ini kan casting director. Bukan, saya bukan casting Oh. director. Saya itu paling nggak suka dikatain karena kan masih ada lagi di atasnya. Oh, Mas. masih ada lagi. Kita paling tidak punya akses ke casting director. Gimana caranya biar bisa dapat kontaknya Mas Hamzah? Enggak. Sebenarnya sih nggak perlu. Ini di Jakarta udah ada asosiasi namanya ACI, Asosiasi Casting Casting Indonesia. Asosiasi itu tempat kumpulnya casting director film. Jadi kalau misalnya kepengen ada apa-apa, terus pengen info, cek aja di IG-nya. Asosiasi Casting Indonesia atau Asosiasi Casting Director. Aci ya. ACI. Itu ACI itu di bawah naungannya BPI, Badan Perfilman Indonesia. Oh, Itu.
Ya udah, mungkin masih ada yang perlu disampaikan lagi Mas Hamzah, pesan-pesannya. Oke, ini Talent pesan Surabaya. saya untuk talent-talent Surabaya dan sekitarnya. Ya. Kalau kalian tertarik ke dunia acting, cobalah kalian jangan nekat, jangan berani, tapi harus membawa saku. Contohnya, walaupun kalian nggak bisa membayar untuk sekolah acting, minimal kalian ikut latihan yang gratis, misalnya teater, drama panggung atau apalah. Yang penting kalian udah punya basic. Gitu. Setelah punya basic, barulah kalian berangkat seperti itu. Dan yang perlu kalian jaga ini dua. Yang pertama tuh attitude tuh Mas. Nah, perlu banget tuh ya. Nomor 1. Nomor 1 di dunia Attitude tuh. attitude. Kadang orang kan udah punya apa? Udah punya nama. Nama Nama. dikit dia udah sombong. Iya. Itu sering terjadi Mas nih ya, maaf ya saya Sombong. panjangnya. Ini gini. Ini sering terjadi di daerah, misalnya nih Mas Adit ya. Iya. Dia udah sering syuting di Jakarta walaupun perannya hanya peran figuran atau Iya. apalah. Sedangkan orang Surabaya kan belum tahu Mas Liana syuting sebagai apa, nggak tahu, dan orang Surabaya kan nggak tahu figuran itu seperti apa. Iya. Sporting seperti apa kan mereka Iya. belum bisa membedakan. Datanglah Mas Adit ke Surabaya. Dengan membawa aku udah syuting di Iya, Jakarta. seperti itulah. Ya, Jadi orang-orang sini tuh, wih hebat ya. Dengan itu Mas Adit kayak pemanfaatan gitu. Itu sering terjadi Mas. Ya, Gitu. terus dia memanfaatkan talent-talent di Surabaya untuk harusnya nggak kayak gitu. So, kenal channel semua di Jakarta. Iya, bilang padahal Dia punya modus-modus tertentu yang dimaksud gitu ya. sebenarnya walaupun dikatakan channel, kita juga cari tahu channelnya dia di Jakarta tuh siapa sih? Oke. Itu yang perlu Karena ditanya. semua sudah ada di ACI itu tadi ya. Maksudnya udah channel-channel pasti berkumpulnya di ACI itu tadi. Kalau Aceh kan- aku cinta Indonesia. Nggak, kalau cantik kan memang asosiasinya casting data. Ini yang saya tahu itu bentuknya Aceh karena sering ada kejadian penipuan itu Mas. Oh, itu. Kayak contohnya yang kemarin terparah yang di Kediri kalau di daerah Jawa Timur. Oh, pernah kejadian. Apa itu? Iya, Sajadah Cinta yang baru sekian juta. Itu ada namanya Mas Anca sekarang jadi ketua ACI sampai ke sana. iya. Dan yang kejadian terbaru itu di Banyuwangi. Penipuan sampai diajak tidur pemainnya. Wah, Itu. luar biasa modus. Jangan sampai Hati-hati ya. ya, hati-hati teman-teman. Kalau kamu pengen jadi artis gak kayak gitu caranya, harus pinter. Ya. Ya, Terus semua. ini ya saya kasih tahu, casting apapun yang berbau casting, audisi itu free, tidak berbayar. Nah, Kalau kalian casting disuruh beli formulir entah 1000, entah berapa beli produk itu jangan mau. Tolak. Hoax. Tolak Itu ya. yang ini saya kasih Ini. tahu. Tolak. Oke? ya. Oke. Soalnya casting itu sama kayak ngelamar pekerjaan. Nah. Bener-bener. Kita bagusin profil kita, portofolio kita, CV kita. Seperti itu. Oke, kalau gitu kesimpulannya nih guys, kalian talent-talent Surabaya harus punya pengembangan diri. Terus kalau sudah punya pengembangan diri bagaimana, kalian juga harus nambah jam terbang supaya untuk melatih acting kayak sehari-hari dan jangan sombong. Nah, Mungkin ada pesan attitude. lagi? Pesannya sih jangan lupa subscribe, like, sama share. Share. konten kita kalau bermanfaat. Cak TV. Jangan lupa teman-teman. Terus tulis komen kalau ada masukan. Terus ya biar kita terus menggali nih apa yang ada di Surabaya. Oke, terima kasih Cak Hamzah. Oke, terima kasih sudah mau semua hadir ya. sini berbagi Semoga ilmu. bermanfaat ya. Banget. Betul. Oke.